utama. Nah, artikel sebagai penulis utama itu menjadi syarat perlu. Dan terkadang ada beberapa Bapak Ibu dosen yang tidak memiliki itu. Sehingga kalau tidak memiliki artikel sebagai penulis utama, otomatis proses itu akan tidak bisa berlanjut. Kemudian yang paling penting lagi di dalam proses ini, prosesi dan kelengkapan data di dalam pengisian link yang ada di Kopertais, mohon untuk dipenuhi aspek unsur pendidikan maupun seringkali misalkan hal-hal yang teknis itu menjadi kendala dan itu harus direvisi. Selama ini mungkin Kopertais di dalam melakukan satu pelayanan terkait jabatan fungsional asisten ahli itu cepat dan tepat ya. Tidak butuh waktu yang lama, 1 bulan selesai. Seringkali terkendala dan problem-problem yang dihadapi oleh Bapak Ibu terkait lamanya terbit jabatan fungsional asisten ahli itu sebetulnya dikembalikan kepada kita sendiri. Mungkin di aspek pendidikan kita hanya menyertakan SK, tetapi kita tidak menyertakan RPS atau mungkin tidak menyertakan surat tugas. Dan sebetulnya jangka waktu yang tidak terlalu lama Kopertais sudah memproses dan kemudian ada catatan untuk direvisi. Keterlambatan dari para pimpinan ataupun pengelola dari kenaikan jabatan fungsional, entah itu dilakukan oleh tim di masing-masing kampus maupun dilakukan mandiri oleh dosen, itu kadang-kadang kita tidak melakukan revisi segera, sehingga ini terjadi kemoloran dan sehingga nanti mohon untuk kerjasamanya bagi Bapak Ibu dosen maupun pimpinan yang ada dalam pengajuan jabatan fungsional, perlu ada kerjasama dan sinergi agar keterlambatan proses terbitnya SK Jakfung itu coba untuk dikembalikan ke Bapak Ibu, ke para dosen, apakah sudah sesuai ketentuan. Kalau sesuai ketentuan kemudian ada revisi, apakah revisi itu sudah diperbaiki atau belum. Jikalau proses itu dilakukan secara cepat, tepat dan sesuai, saya kira SK jabatan fungsional untuk asisten ahli itu tidak terlalu lama lagi bisa dikeluarkan. Tentu efek dari proses pengajuan jabatan fungsional bagi Bapak Ibu, pertama adalah Bapak Ibu sendiri mempunyai setidaknya pengakuan sebagai dosen tetap yang punya jabatan fungsional. Yang kedua, manfaat yang nanti akan Bapak Ibu peroleh adalah bisa memperkuat institusinya. Setidaknya ditolak laporannya bahwa Anda berstatus sebagai dosen tetap dengan jabatan fungsional asisten ahli. Yang ketiga, yang kemudian bisa diambil manfaat buat Bapak Ibu adalah Bapak Ibu bisa mengikuti program sertifikasi dosen. Karena salah satu syarat untuk ikut sertifikasi dosen, Bapak Ibu dosen memiliki jabatan fungsional setidak-tidaknya serendah-rendahnya asisten ahli. Sehingga mohon untuk bisa jadikan perhatian Bapak Ibu bahwa sosialisasi terkait jabatan fungsional, mekanismenya, prosedural, dan lain sebagainya, dan bagaimana kita berkomunikasi dengan siapa, dengan orang Kopertais, Mbak Yuji, itu perlu dipahami. Saya kira itu sebagai satu arahan, sebagai satu pengantar saja. Mudah-mudahan bisa dijalankan, bisa diikuti proses dari awal hingga akhir, sehingga tidak ada simpang siur informasi terkait mekanisme proses pengajuan jabatan fungsional. Demikian kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Fuad, dan selanjutnya mari bersama-sama kita mendengarkan dan menyimak sekaligus belajar dari Ibu Yuktil Aida Lutfia yang akan menyampaikan paparan terkait dengan kegiatan kita hari ini, jabatan fungsional untuk dosen baru
jabatan fungsional baru untuk para dosen. Saya persilahkan pada Ibu Yukil Aida Lutfia. Monggo, Mbak Yuki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Kepada yang terhormat Koordinator Kopertais Wilayah 4 Surabaya, yang saya hormati Wakil Koordinator Kopertais, yang saya hormati Bapak Sekretaris Kopertais, yang saya hormati Ketua Forpim, dan serta jajaran pengurus Forpim. Yang saya hormati Bapak dan juga Ibu peserta pengajuan Jafung awal. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa bertemu walaupun online ya. Yang seharusnya acara ini diadakan Kopertais, tapi alhamdulillah sudah diadakan oleh Forpim karena memang mengingat beberapa hari terakhir ini sampai ke depan itu banyak sekali kegiatan di Kopertais yang pada akhirnya kita melewatkan acara sosialisasi ini. Padahal untuk kali ini itu banyak sekali kebetulan peserta yang terbanyak itu dari kampus baru yang masih sangat awam untuk pengajuan ini. Memang beberapa banyak yang sudah japri ke saya, bisa jelaskan, tapi dengan acara ini insya Allah bisa lebih jelas lagi. Untuk pengetahuan tentang Jafung, insya Allah tadi sudah dijelaskan sama Pak Jauhar Fuad ya. Saya di sini hanya untuk menjelaskan secara teknis saja bagaimana cara penguploadan atau penginputan data di Simkopta dengan baik dan benar, dan semoga nanti tidak akan ada banyak revisi. Alhamdulillah kalau nggak ada revisi sama sekali, karena itu memudahkan kami sebagai verifikator dan mempercepat selesainya SK. Gitu nggih. Oke. Yang pertama, sebagai dosen itu pasti harus sudah punya SK dosen tetap ya. Jenengan sudah harus punya SK dosen tetap yayasan. Kalau sudah punya dosennya tetap, jenengan harus ngurus SKTP di Bu Inun untuk memastikan tanggal TMT dosen, karena yang kita lihat TMT dosen itu bukan di SK yayasannya tapi di SKTP-nya. Jadi TMT SK yayasan itu kita lihat di SKTP yang nantinya itu pengajuannya langsung ke Bu Ainun. Setelah jenengan sudah punya SKTP, jenengan bisa mengajukan NIDN. Sudah ber-NIDN, setelah itu bisa mengajukan SKP. Setelah punya itu semua, baru nanti setelah 2 tahun bisa mengajukan jabatan fungsional yang pastinya akan ada pengumuman dulu dari Kopertais, karena pengajuan jabatan fungsional itu tidak bisa serta-merta dilakukan perorangan. Jadi harus bareng-bareng, karena perorangan khawatirnya nanti ada yang kesingsal, karena memang kita punya aplikasinya ya, harus bareng-bareng, karena kalau Jafung awal itu biasanya banyak, nggak 1-2 orang yang mengajukan, tapi banyak, karena untuk tahun ini saja dari pengajuan 635, setelah kita screening yang 2 tahun itu ada 560 dosen gitu. Terus siapa sajakah yang boleh mengajukan jabatan fungsional? Yang pastinya dosen tersebut sudah lulus S2 ataupun S3, ya. Jadi sudah ada ijazah magister ataupun doktor. Terus dosen tersebut sudah bekerja sebagai dosen dan sesuai dengan SK yayasan itu sekurang-kurangnya sudah 2 tahun. Oke, 2 tahun itu sesuai SK yayasan yang diperkuat dengan SKTP. Untuk asisten ahli itu kalau magister ya, untuk S2 itu bisa mengajukan asisten ahli hukumnya 150.
Kalau untuk dokter itu bisa langsung lektor 200. Ada yang tanya, Bu, apakah kalau dokter bisa langsung lektor 300? Tidak bisa. Kalau dokter itu harus hanya lektor 200. Itu pun ada sekarang ini beberapa ya, asisten ahli dan lektor itu sama. Yang resmi, yang bagus, yang jelas, terus dilengkapi. Kalau sudah lengkap, baru klik simpan. Terus ini, tanggal menjadi dosen sesuai tanggal SKTP. Di sini itu di mana itu tanggalnya? Ini adalah contoh SKTP, saya penggal cuma segini aja. Dan ini tanggal mulai menjadi dosen yang saya kotak merah ini ya. Jadi dalam kurung sesuai SK yayasan. Ini yang dimaksud TMT dosen tetap, bukan yang di atas ataupun yang tanggal yang di bawah yang dikeluarkan oleh Kopertais. Tapi yang saya kotak merah ini adalah SK TMT dosen tetap sesuai SK yayasan. Ya, nanti diisinya di master data dosen. Setelah semuanya diisi, baru klik simpan. Setelah semuanya selesai, master data selesai, biodata dosen sudah lengkap, jenengan masuk ke menu Javung. Jangan menu Javung, klik Javung baru, terus langsung tahap pengajuan. Ya, tahap pengajuan. Setelah itu, jenengan isi data di sini. Jadi ini adalah data-data dosen harus diisi, mulai dengan program studinya apa, nama kaprodinya siapa. Jadi dari sini ini masih nama pimpinan, masuk ke bawah, jenengan masukkan nama dosen lah. Nama dosen yang diajukan ini kalau statusnya belum aktif, namanya nggak keluar. Kalau sudah aktif, baru nama di dosen diajukan itu pasti keluar. Terus surat tanggal surat pengajuan permohonan. Ini sudah saya jelaskan, sudah ada di template-nya. SKTP ini semua dimasuk tadi semua masuk di Google Drive ya. Ingat Google Drive-nya jangan share, jangan bagikan, jangan dikunci. Kalau dikunci percuma karena kalau kita buka nggak akan bisa. Jadi semua dokumen di PDF-kan dan disimpan di Google Drive, terus Google Drive-nya dibagikan ya, di-share. Jadi jangan sampai nanti ketika kita buka nanti terkunci, nggak bisa dibuka. Jadi isi SKTP, NIDN, kartu NIDN-nya, SKP 1 tahun terakhir. Salah satu aja, nggak usah dua-duanya, nggak apa-apa. Cukup SKP cukup 1 tahun saja. Nomor dupa sama dengan nomor surat permohonannya tadi. Terus pendidikan terakhir dosen yang diajukan, S2 ataukah S3 ya. Di sini keahlian dosen, jenis pengajuan baru, di situ otomatis baru. Nah, jabatan yang diajukan, jika jenengan ijazahnya doktor atau S3, di sini jenengan yang dimasukkan lektor ya, lektor penata golongan 3C. Tapi kalau S2 itu berarti asisten ahli 3P. Itu ya. Jadi di sini juga jenengan harus paham kalau S2 itu asisten ahli, kalau S3 itu lektor tapi yang 3C. Oh iya, siap. Oke. Setelah semuanya selesai kan disimpan, masuk ke nanti akan keluarnya seperti ini Bapak Ibu. Keluarnya akan seperti ini.
jenengan klik lengkapi administrasi, ya, lengkapi administrasi, terus masuk ke menu pendidikan, jenengan input jenjang pendidikannya. Nama perguruan tinggi di sini adalah nama perguruan tinggi yang ada di ijazah, bukan nama perguruan tinggi jenengan sekarang mengajar di mana. Karena memang kebanyakan kemarin-kemarin itu kesalahannya yang diisi itu nama perguruan tingginya, nama perguruan tinggi di mana sekarang dia mengajar. Padahal yang kita minta adalah kan pendidikan formal dosen, isinya semua yang ada di ijazah yang jenengan input, ya. Tanggal ijazah bisa ditulis tanggal kelulusan ataupun tanggal dikeluarkannya ijazah. Setelah itu di sini link Google Drive-nya. Ingat, untuk Google Drive, link Google Drive itu yang disimpan adalah link file Google Drive, bukan link folder ya. Kalau nanti yang disimpan itu link foldernya, nanti keluarnya banyak. File-file banyak di situ, akhirnya kita pilih-pilih salah satu, kita harus cari-cari dulu. Jadi yang kita minta itu ada link file, ketika linknya kita buka langsung keluar file yang kita inginkan, langsung keluar file yang dimaksud. Misalnya yang diminta adalah ijazah, berarti yang keluar langsung file ijazah. Jadi bukan isinya itu bukan banyak macam-macam surat gitu ya. Setelah semua selesai, setiap pengajuan itu harus klik simpan. Karena kalau tidak disimpan nanti biasanya tidak Nah, nama gelarnya ini akan semua buat di jenjang belum. Terus selanjutnya itu adalah untuk input data pelaksanaan pendidikan. Pelaksanaan pendidikan di sini untuk Javung awal itu hanya mengajar saja. Jadi kalau misalnya jenengan ternyata sudah pembimbing, sudah di pembimbing wali asisten, dengan menjabat sebagai kaprodi itu tidak bisa dilaporkan, tidak bisa kita nilai. Yang kita nilai hanya yang mengajar saja, itu pun minimal 12 SKS. 12 SKS itu apakah selama 1 semester? Enggak harus selama 1 semester. Saya paham ada beberapa dosen yang dalam 1 semester itu ngajarnya enggak sampai 12, ada yang cuma 8, ada yang malah cuma 4. Yang kita minta itu 12 SKS selama 2 tahun. Jika dalam 1 semester sudah memenuhi 12 SKS, monggo cukup 1 semester saja. Nggak usah di-input semua selama 4 semester itu. Cukup 1 semester kalau sudah 12 SKS. Tapi kalau ternyata dalam 1 semester terakhir itu masih kurang, misal ternyata dalam 1 semester itu hanya 8 SKS, berarti dengan tambahkan lagi semester sebelumnya, yang pasti harus sudah memenuhi 12 SKS. Ketika jenengan upload semuanya selama 4 semester itu, 2 tahun kan berarti 4 semester ya, itu jenengan upload semuanya, kita nggak akan nilai semua. Selama sudah memenuhi 12 SKS, ya sudah, yang lainnya kita nolkan. Karena biar nggak ribet di kita juga, nggak membuang-buang waktu juga, karena diminta sudah 12 SKS, ya sudah cukup 12 SKS saja. Apakah jika 1 semester itu sudah memenuhi 12 SKS langsung di 12 SKS dikalikan 0,5? Tidak. Jadi di sini ada yang namanya 10 SKS pertama. Jadi ketika 1 semester itu jenengan mengajar 12 SKS ataupun 16 SKS, yang di sini pertama yang dimasukkan adalah 10 SKS pertama dikalikan 0,5, 2 SKS berikutnya dikalikan 0,25. Oke. Jadi di sini itu nanti walaupun 16 SKS yang jenengan masukkan cukup 10 SKS dan 2 SKS. Jadi nanti tetap yang dihitung 12 SKS itu tadi. Apa saja persyaratannya? Persyaratan untuk mengajar adalah SK atau surat tugas mengajar, jadwal mengajar, dan RPS tiap mata kuliah yang sudah tanda sah. Jadi yang kita minta itu nanti inputnya bukan per mata kuliah, tapi per semester. Biar jenengan juga tidak banyak-banyak input
datanya. Jadi yang pertama itu jenengan satu file itu isinya langsung SK atau surat tugas mengajar, bawahnya jadwal mengajar yang sudah ditanda sahkan. SK yang pastinya harus tanda sah ya, karena kadang-kadang saya nggak tahu kenapa SK itu masih kosong, belum ada tanda tangan ataupun stempelnya. Jadi SK jadwal mengajar sudah tanda sah. Begitu juga dengan RPS-nya itu juga harus ada tanda tangan dosen yang bersangkutan dan juga pimpinan. Tanda tangan pimpinan harus ada stempelnya. RPS untuk form RPS ini sudah ada template yang kita sediakan, jenengan tinggal download saja. Ya. Ingat, yang diinput itu per semester, bukan per mata kuliah. Jadi kalau misalkan jenengan dalam semester itu ada mengajar 4 mata kuliah, berarti nanti dalam satu file ada 1 SK, 1 jadwal mengajar, terus ada 4 RPS jika ada 4 mata kuliah yang diajarkan. Oke, setelah itu, setelah itu disimpan dan nanti keluarnya akan seperti ini. Ini jadi kalau seperti ini ada apa namanya 10 SKS pertama, totalnya hanya 3 SKS dikalikan 0,5, jumlahnya 1,5. Jadi nanti yang kita minta itu uraiannya, jenengan mengajar 1 mengajar apa, 2 mengajar apa, 3 mengajar apa, totalnya berapa, 10 SKS kah atau 5 SKS, monggo. Jadi nanti ngisinya di sini ya. Setelah pelaksanaan pendidikan langsung ke pelaksanaan penelitian. Fitnya apa pengajuan untuk asisten ahli sama kalau asisten ahli itu cukup punya 1 jurnal sebagai penulis pertama, itu jurnal UJS sebagai penulis pertama. Tapi bedanya dengan pengajuan lektor ya, kalau ijazahnya S3 berarti itu kan lektor 200. Bedanya apa? Bedanya kalau lektor itu artikel jurnalnya sebagai penulis pertama, tapi jurnalnya harus terakreditasi minimal Sinta 6 ya, bedanya itu. Jadi kalau asisten ahli itu cukup jurnal UJS, tapi kalau lektor itu wajib jurnal terakreditasi minimal Sinta 6. Sama-sama harus penulis pertama. Di sini ada pelaksanaan penelitian, judul karya ilmiahnya apa, judul artikelnya apa, terus keterangan jurnalnya, nama jurnalnya apa, ISS-nya, terbitnya tahun berapa, gitu ya. Kapan jurnal itu terbit yang diakui ya? Yang diakui adalah jurnal yang publish setelah SK dosen tetap. Jadi kalau misalkan jenengan SK dosennya itu anggaplah 1 Maret 2022, ternyata jurnalnya itu terbitnya Februari 2022, itu tidak bisa. Jadi yang nanti kita akui adalah artikel yang terbit setelah SK dosen tetap dikeluarkan, baru kita akui artikelnya. Oke. Nah, semua harus diisi ya. Untuk ini link artikel, link surat validasi, link absahan, link review, semuanya harus diisi. Setelah itu, nah ini hasilnya seperti ini untuk pelaksanaan penelitian. Setelah pelaksanaan penelitian, kita masuk ke pengabdian. Ya, pengabdian itu bisa berupa laporan atau bisa berupa artikel jurnal pengabdian. Kalau berupa laporan itu harus ada surat tugas, harus ada halaman pengesahan, laporan pengabdian minimal 20 halaman, terus ada
surat keterangan telah melakukan pengabdian dari tempat pengabdian. Oke. Kalau ternyata pengabdian jenengan itu sebagai apa ya, yang banyak itu dosen PTKS itu sebagai penceramah, monggo enggak apa-apa. Kalau misalkan jenengan sebagai penceramah enggak apa-apa, tapi harus berupa laporan. Tidak bisa hanya yang jenengan hanya undangan saja, tidak bisa, atau hanya surat tugas saja, tidak bisa, harus berupa laporan. Kalau ternyata pengabdian itu sudah terbit di jurnal pengabdian, syaratnya sama dengan artikel penelitian, itu jurnalnya harus jurnal OJS, ya. Tidak boleh yang di-share itu hanya Google Drive-nya saja, tapi harus link jurnal OJS pengabdian. Jika pengabdian itu ternyata jenengan punya, kalau narasumber suatu acara ya, jenengan dapat sertifikat. Sertifikat itu bisa menggantikan surat keterangan telah melakukan pengabdian. Jadi jenengan hanya tinggal melengkapi surat tugasnya, halaman pengesahan dan isi laporan. Untuk surat keterangan telah melakukan pengabdian bisa diisi dengan sertifikat. Nah, nanti akan keluar seperti ini, ya. Untuk pengabdian keluar seperti ini, hampir sama semua Bapak Ibu untuk outputnya. Terus yang terakhir adalah penunjang. Kalau pengabdian cukup satu saja sudah cukup, nggak perlu banyak-banyak, nggak perlu jenengan upload sampai 5 laporan, nggak perlu, cukup satu sudah kita anggap memenuhi. Kalau penunjang, karena setiap SK itu SK yang di dalam kampus itu nilainya 0,5, kita minta minimal 2 SKS atau cukup 2 SK. Jadi cukup 2 SK saja. SK kepanitiaan di dalam kampus itu nilainya 0,5. Ada SK dalam kampus kan pasti banyak ya kegiatan ya, ada PMB, ada UAS, ada UTS. Monggo dimasukkan saja, enggak apa-apa, cukup 2 SK saja. Dan jangan lupa dilampirkan lampirannya, SK yang lengkap, jangan SK yang halaman awal yang enggak ada namanya. Yang kita minta yang ada lampiran nama-namanya. SK lengkap harus dimasukkan. Ya. Kalau ternyata ada yang saya punya ini Bu, saya punya SK kegiatan di pemerintahan yang ditandatangani oleh Pati atau ditandatangani oleh gubernur, monggo, tapi nilainya 0,25. Saya rasa lebih mudah SK dalam kampus ya. SK dalam kampus kan banyak kan. Jadi cukup SK dalam kampus aja, jenengan input 2, sudah memenuhi syarat. Untuk semua persyaratan di gabung awal ini relatif sangat mudah, karena beda sama kalau kenaikan ya. Karena yang untuk ini enggak banyak yang kita minta atau yang di input. Jadi kayak pengajar cukup 12 SKS, artikel cukup 1, laporan pengabdian cukup 1, penunjangnya 2 SK kepanitiaan, itu sudah cukup memenuhi semuanya. Setelah semuanya selesai, jenengan jangan lupa ajukan sekarang. Ya, jadi kalau sudah selesai semuanya, jangan lupa ajukan sekarang. Kalau nggak diajukan, nggak diklik ajukan, nanti di data jenengan hanya akan muncul proses pengajuan. Kalau munculnya proses pengajuan, kami anggap berarti belum diajukan. Prosesnya itu belum selesai. Jadi kalau sudah selesai semua, jenengan jangan lupa klik ajukan sekarang. Gitu ya. Cukup sampai sini penjelasan saya, insya Allah sudah. Nah, kayak gini ya, ini hasil akhir. Kalau sudah diajukan, nanti datanya akan seperti ini, telah diajukan.
Jadi harus sering-sering lihat datanya. Kalau ternyata sudah di ini ya, kalau ternyata ada revisi, nanti di sini akan tertulis di pending dan merah. Kalau di pending warna merah itu artinya jenengan ada revisi. Tapi kalau progresnya sudah masuk ke reviewer, berarti tunggu sebentar lagi masuk reviewer dulu. Masuk reviewer, oke, baru bisa tercetak. Kalau di progresnya sudah akan tercetak, jenengan jangan langsung kopertais ambil, karena tercetak itu belum tentu selesai. Tercetak itu bisa jadi masih proses tanda tangan oleh Pak Koordinator. Oke, cukup sampai sini penjelasan dari saya. Jika ada pertanyaan, monggo saya persilahkan. Baik, Oke, terima kasih Bu Yugi. Untuk poin pertama, kami persilakan bagi para Bapak Ibu dosen yang mau bertanya bisa raise hand. Ada Bu Ana Zakia. Tanya Bu Samsulardi. Mohon disebutkan ya. Bu Nur Laili, Malang. Bu Nur Laili, Bu Milati, Bu Nur Laili dari mana ini Bu Nur Laili? Jadi Institut Agama Islam dari Papua. Ida ya. Ibu Sanakia mau Bapak Ibu Bapak Ibu, sekiranya nanti tidak memungkinkan semuanya untuk berbicara di mikrofon, mohon pertanyaan juga bisa disampaikan lewat chat. Nanti kami bisa mengambil dari sana. Yang pertama yang raise hand, saya persilakan Bu Ana Zakia, silakan disebutkan dari kampus mana Ibu. Baik, terima kasih. Untuk poin aja Bu ya pertanyaannya. Saya Kiasriana dari Universitas Anukoya Ibu. Saya ingin bertanya, sebenarnya saya bukan bagian dari pengajuan jawab awal gitu. Hanya ingin tahu dan ingin bertanya kepada pemateri. Saya ini pada awal tahun 2024 mengajukan jabatan fungsional lektor 3D. Tapi SK itu belum keluar karena harus direvisi. Nah, dalam revisian itu saya menyetor tambahan dokumen ke operator Universitas Anukoya berupa pendidikan dan pengajaran dan juga penelitian. Kemudian penelitian itu saya ketika mengajukan lektor 3D, saya itu mengajukan 4 buah artikel ilmiah yang UGS, dan salah satunya itu, mohon maaf putus-putus Bu, dan salah satunya itu artikel yang Sinta 4 dan saya penulis pertama. Hanya belum keluar Bu. Kemudian saya menambahkan dokumennya di pendidikan dan pengajaran dan termasuk penelitian. Pertanyaan saya, apakah tambahan di penelitian, karena pada pengajuan awal itu hanya 4 buah artikel, saya menambahkan 7 buah artikel lagi. Apakah ini bisa Ibu untuk untuk revisian di pengajuan jabatan fungsional lektor 3D? Terima kasih. Mohon maaf Bu Alimul. Bu siapa tadi yang ini bertanya? Bentar ya. Ini adalah sosialisasi untuk jabatan fungsional baru, bukan kenaikan. Sangat. Jadi saya kabarnya sama teman-teman yang tanya masalah jabatan fungsional awal. Kalau jenengan tanyakan adalah jabatan fungsional kenaikan. Kenaikan kan jenengan. Oke. Kalau masalah kenaikan jabung, jenengan bisa langsung menghubungi Pak Nafis. Ini adalah sosialisasi untuk jabatan fungsional baru, dosen yang belum pernah punya jabatan fungsional. Gitu nggih. Mohon maaf. Oke, bisa dilanjut Bu Ana, karena di Kopertes itu sudah ada penanggung jawab masing-masing, jadi ini tidak perlu ditanggapi oleh Bu Yui. Nanti kita keep untuk yang sudah disampaikan Bu Ana ini, nanti barangkali bisa kami sampaikan ke Pak Nafis, dan Bu Ana bisa konfirmasi ulang lagi ke Pak Nafis itu ya. Oke, terima kasih Bu Ana.
saya memohon Bapak Ibu dosen pertanyaan berdasarkan konteks sosialisasi hari ini ya. Yang kedua, Saya Nurul Islamnya. Silakan. Oke, terima kasih Bu. Langsung saja, nama saya Menatul Islamia dari Institut Ulum Bangkalan. Yang saya tanyakan tentang persyaratan penelitian. Itu kan harus melampirkan validasi karya, keabsahan karya, lembar reviewer yang harus 2, harus dosen senior sama yang dari Kopertais. Pertanyaan saya, kalau sudah dipublish, apakah masih harus menyertakan itu? Kalau masih iya, yang reviewer dari Kopertais itu bagaimana Bu? Apakah kita masih langsung ngumpulkan saja kemudian di reviewer atau memang ada formatnya? Di reviewer dulu baru kita lampirkan begitu. Cukup itu saja Bu, terima kasih. Terima kasih. Bu Yuyi langsung ditanggapi atau kita kumpulkan dulu ketiganya? Langsung aja ya, saya terlupa. Oke, untuk reviewer tadi kan sudah saya jelaskan ya, di situ ada semua. Untuk template-nya sudah kita sediakan, jangan tinggal download saja. Kalau untuk reviewer dari PTKS itu adalah teman sejawat yang pastinya sudah punya Javung, oke? Jadi reviewer harus sudah punya Javung bagi PTKIS yang sudah lama, kecuali kalau PTKIS-nya masih baru, dosen-dosennya belum ada yang punya Javung, tidak apa-apa, tidak punya. Tapi kalau untuk PTKIS lama yang pastinya sudah ada yang punya Javung, itu reviewernya harus sudah berjavung gitu ya. Untuk yang di Kopertais, jangan kosongi namanya dikosongi, tapi tetap lembarannya diupload karena itu untuk penilaian kami ya. Nantinya kan ketika sudah diverifikasi itu artikel akan masuk ke reviewer lah, reviewernya itu nanti sendiri yang akan mengisi lembarnya itu ya. Ampun, sudah jelas Pak. Walaupun itu sudah terbit ya Bu ya di OJK. Ya kan memang sudah terbit ininya apa. Ya Bu, terima kasih Bu. Oke, terima kasih Bu Mila. Selanjutnya saya persilakan Nur Laili dari YAIDEC. Oke, sudah bisa dengar suara saya Bu? Mohon maaf. Iya. Nah, sudah. Oke, untuk penelitian tadi yang dimasukkan hanya 1 nggih. Iya. Untuk yang di format SKP itu apakah yang diisi cuma 1 yang dimasukkan? Format SKP-nya Di datanya itu. perizinan yang masuk di SKP atau SKP-nya. SKP memang hanya 1 kalau untuk dokumen SKP ya. Kan itu yang seperti tahun kemarin itu ada data, ada cover, kemudian SKP, penilaian seperti itu lebih yang berbentuk Excel. Itu semuanya. Dokumen SKP itu kan ada 5 atau 6 halaman itu ya. Itu dijelaskan semua, dimasukkan semua, bukan halaman awalnya atau halaman akhirnya. Semuanya dimasukkan. Penelitiannya berarti tidak hanya 1 yang dimasukkan, nggak apa-apa gitu. Kalau yang segitunya itu. Jadi ini mau ngurus SKP-nya, yang di SKP-nya atau pripun? Yang memasukkan datanya yang di SKP yang beberapa halaman itu mulai dari cover sampai akhir itu. Oke, semua dimasukkan. Semua data yang ada di SKP, lembaran SKP-nya semua di-scan. Jadi 1 dokumen SKP. Untuk masalah artikelnya yang masuk di SKP, jenengan tanyanya ke Bu Inun. Oke. Untuk mensahkan SKP itu ke Bu Ainun. Dan persyaratannya apa? SKP itu tanyanya ke Bu Inun. Yang saya hanya menerima dan ini sebenarnya untuk yang pengajian ini Bu, saya kan sudah pernah publish PKM ini di jurnal pengajian, dan jurnalnya itu sekarang untuk masuk di Birin, jurnal saya itu pengajian itu. Nanti link yang saya masukkan itu yang Birin itu atau yang jurnal lama itu? Yang pasti jurnalnya bisa dibuka kan Bu? Ya, kalau Birin bisa dibuka.
tapi yang jurnal lama itu nggak bisa. Berarti saya pakai yang Berin aja nggak apa-apa Bu? Jangan input aja dulu, nanti kalau memenuhi syarat insya Allah bisa. Terima kasih. Oke, terima kasih. Di termin pertama ini sudah ada 2 penanya yang seharusnya 3 penanya ya. Saya tambah untuk termin kedua, silakan 4 penanya pakai raise hand ya. Mohon maaf nanti yang sudah ada beberapa yang dari chatbox itu sudah ditanggapi oleh Bu Yuyi, sudah dijawab langsung yang di chatbox ya. Yang selanjutnya silakan angkat tangan dari Setai Maba gitu ya. Siapa namanya ini ya? Silakan dari Setai Maba. Kemudian Bu Fitri Ratnasari. Satu lagi silakan resen yang mau tanya. Ini ada Bu Fatihatus sama Fatihatus Suada Bu. Fatihatus Suada. Ismiatul Khairiyah ya, 4 ini ya. Monggo dari Setai Maba. Halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, ini saya mohon maaf karena saya Maba Mojokerto ini adalah kampus baru dan ini baru pengajuan. Bisa dibuka ininya, videonya Pak. Pak Wahyu sudah buka dari Setai Maba. Ini sudah. Oh iya. Oke, ya Pak, monggo. Ya, ini yang saya mau tanyakan Bu, karena masih awal. Ini kan yang di itu ada pilihan untuk pertama kali ada asisten ahli penata muda golongan 3A, asisten ahli penata muda TK1 golongan 3B. Untuk pengajuan awal itu kita pilih yang mana? Golongan 3A atau golongan 3B. Terus yang kedua, kan ada salah satu dosen di Setai Maba Mojokerto itu sudah S3, gelarnya itu adalah doktor. Nah ini apakah kita nanti memasukkan ke mana? Penata muda golongan 3B, apa 3A, atau lektor, atau apa? Hanya itu saja Bu. Terima kasih. Sama-sama Pak Wahyu. Monggo. Jadi kalau pengajuan asisten S2 ya, lulusan S2 itu asisten ahli yang 3B, karena asisten ahli 3A itu hukumnya 100 itu sudah nggak berlaku lagi. Itu pengajuan Javung awal terakhir tahun berapa itu ya? Dulu kan masih bisa ya, dosen S1 kan dulu bisa hukumnya 100, sekarang sudah tidak bisa lagi. Sekarang Javung awal minimal asisten ahli hukum 150, yaitu asisten ahli 3B ya. Untuk lulusan S2 itu asisten ahli 3B. Terus kalau ijazahnya adalah S3 ya, untuk doktor itu javungnya adalah lektor 200, yaitu lektor 3C. Oke, lektor penata 3C untuk S3. Oke, sampun ya Pak Wahyu. Oke. Ya, matur suwun Bu. Ayo lanjut. Bu Ismiatul Khairiyah ini sudah ditanggapi ya di apakah masih ada yang ditanyakan lagi, Bu? Iya, ini yang kurang jelas tadi masalah di pendidikan yang SKS itu. Kalau satu mata kuliah angka kreditnya berapa? Di pendidikan. Yang pendidikan. Kan ngajarnya kalau kan terserah kampus ya, satu SK mata kuliahnya misalkan mata kuliah mengajar bahasa Arab ya, bahasa Arab SKS-nya 3 ya, jadi kan masukkan 3. Kalau misalkan dua kelas berarti bukan 2 kelas ya, per ini ya, apa namanya di SK jenengan itu berapa? Iya, maksudnya yang tadi kalau ada seumpama kan memenuhi 2 SKS itu kalau 2 tahun. Kalau ada yang mata kuliah yang sama, itu apa nilainya tadi yang
0,5 apa gitu tadi kalau nggak salah. Oke, jadi kan tadi kan ada jadwal ya, jadwal yang menjelaskan dari SK tadi. Misalkan bahasa Arab ada 2 SKS. Dengan di jadwal itu ngajarnya dua kelas yang berbeda. Kelas A sama kelas B. Berarti kan 2 SKS kali 2, berarti kan 4 SKS-nya. Kan gitu. Kan bahasa Arabnya 4 SKS, karena 2 kelas 4 SKS. Terus ngajar bahasa Inggris misalkan 2 SKS, berarti kan 6 SKS. Terus ada ngajar lagi, ngajar apa ya, ngajar mata kuliah yang lain 2 SKS lagi, berarti kan ada 8 SKS. Itu kalau 10 SKS pertama berarti kan dikalikannya 0,5 dalam 1 semester. Kalau semester berikutnya itu 8 SKS lagi, jenengan ngambil nggak apa-apa, 8 SKS dimasukkan semuanya, karena kan belum memenuhi juga, belum sampai 10 SKS. Kecuali dalam 1 semester itu lebih dari 10 SKS, jenengan yang dimasukkan adalah yang pertama 10 SKS pertama dimasukkan dulu dikalikan 0,5, baru 2 SKS berikutnya. Kalau misalkan yang berikutnya ada 6 SKS, ambil 2 SKS saja, karena yang kita minta 12 SKS, tapi dikalikannya 0,25. Okay. Berarti lebih dari 12 SKS-nya dikali 0,25. Lebih dari 10 SKS-nya, bukan lebih dari 12 SKS-nya, lebih dari 10-nya. Kalau jenengan misalkan dalam 1 semester ada 16 SKS, yang diambil kan 12 SKS, 10 pertama dan 2 berikutnya. Itu ya. Jadi ada dua kolom nanti. Sudah paham? Sudah. Terima kasih. Oke. Terima kasih Bu Yuyi. Selanjutnya Bu Faktiatus Suada, silakan disampaikan pertanyaannya. Terima kasih Bu atas tempatnya. Yang pertama saya tanya tentang pengabdian. Pengabdian itu jika kita sudah buat jurnal, apakah itu harus penulis pertama? Dan kalau penulis kedua, ketiga, apakah boleh atau tidak? Dan terus yang kedua, jika di pengabdian itu kami sudah ngirim di SKP atas 1 judul, apakah boleh kita ketika pengajuan Javung ini pakai judul yang berbeda? Gitu. Pertanyaan saya begitu Bu. Terus ada lagi, ketika kita jadi pengelola jurnal, itu bisa menjadi pengganti dari SK pengabdian atau tidak? Karena kemarin ada di surat edaran itu ada masuk dalam golongan pengabdian, editor jurnal, sebagai editor jurnal gitu Bu. Oke, kemudian ini yang keempat adalah di bab penunjang. Penunjang itu kan SK kepanitiaan. Nah, jika kita menggunakan SK dosen pembimbing lapangan KKN, PPL, apakah itu bisa dipakai atau tidak? Apakah harus kepanitiaan begitu? Judulnya panitia begitu. Begitu saja Bu, pertanyaan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum. Oke, jadi untuk jurnal pengabdian memang bisa menggunakan jurnal pengabdian OJS, tidak harus sebagai penulis pertama. Yang pasti jurnal OJS-nya, jurnal pengabdiannya harus OJS ya. Terus untuk SKP, jurnal pengabdian di SKP tidak masalah menggunakan judul yang sama, tidak apa-apa. Oke. Kalau berbeda maksudnya? Kalau berbeda. Beda juga tidak apa-apa, tidak masalah. Yang penting yang kita laporkan itu yang sesuai gitu. Oke, saja. Terus ya tadi mohon maaf saya lupa, memang sebagai editor itu bisa dimasukkan sebagai pengabdian, hanya sebagai editor ya, bukan sebagai reviewer. Yang sebagai editor, karena banyak, dan itu syaratnya adalah SK dan link. SK sebagai editor dan link editorial yang editor. Ya, kita buka memang di situ tertera nama jenengan ada di situ sebagai editor itu ya, karena banyak kan ada SK-nya, tapi ternyata ketika kita buka linknya ternyata sudah tidak sebagai editor lagi. Oke, jika editor seperti itu berarti tidak perlu buat laporan PKM? Tidak perlu. Oke, baik, terima kasih Bu. Selanjutnya
Penunjang. Oh, penunjang SK itu harus berbunyi kepanitiaan. Kalau jenengan berbunyinya sebagai pembimbing itu tidak bisa, karena pembimbing itu nantinya kalau jabung kenaikan itu akan masuk di pendidikan. Tapi karena ini adalah jabung awal itu tidak bisa dinilai. Jadi judulnya harus kepanitiaan. Baik. Meskipun di dalam kampus nggak apa-apa nggih ya? Nah, memang sebaiknya dalam kampus gitu. besar, nilainya 0,5. Tapi kalau di luar kampus itu kan bisanya di pemerintahan ya, bukan yang misalnya jadi kegiatan acara apa ya PCNU, acara muslimat itu tidak bisa. Oke, tapi kalau di pemerintahan entah itu bupati atau Pak Camat atau ini itu bisa, tapi kok nilainya 0,25, justru nilainya lebih kecil. Yang besar malah nilai yang kegiatan di dalam kampus, nilainya 0,5. Baik, terima kasih Bu. Oke. Ya, ada lagi? Assalamualaikum. Mohon maaf, ini yang raise hand-nya saya nggak bisa keluar di HP saya. Ya, dari mana Ibu? Saya dari maaf ya, dari Darul Lugawa Dakwah, dari Universitas Dalwa. Internasional, iya dari Dalwa. Ya, yang saya ingin tanyakan, maaf ya kameranya nggak bisa nyala. Yang saya ingin tanyakan itu untuk surat tugas mengajar itu kan ada AB, jadi ada seperti sebagaimana Ibu terangkan tadi, misalkan ya mata kuliah bahasa Inggris itu saya ngejarnya kelas AB, juga mata kuliah yang lain. Nah, yang saya tanyakan di surat tugas mengajar itu hanya ditulis AB, apa harus ditulis kelas A, kelas B seperti itu, atau cukup satu garis, satu tulisan aja, misalkan bahasa Inggris, kemudian kelas semesternya 2 AB gitu, atau harus 2A, 2B, jadi dijelaskan satu persatu atau bagaimana Ibu? Mohon penjelasannya. lebih baik memang jelas ya, SK atau surat tugas itu memang lebih baik jelas, tapi nanti juga akan diperjelas di jadwal. Oke, jadi nanti di jadwal itu kan banyak nama, jelas stabilo nama masing-masing. Karena ada jadwal itu banyak sampai berlembar-lembar gitu kan, karena mungkin kampusnya kampus besar, akhirnya jadwalnya jadi satu, jadinya banyak. Kita harus nyari satu-satu nama dosennya. Nah, lebih baik namanya jenengan stabilo, jadi kita tahu jenengan ngajarnya itu berapa kelas ya, nanti kita hitungnya dari situ, apa memang sudah memenuhi apa belum, sesuai surat tugas apa belum, apa sudah RPS-nya sudah sesuai apa belum, itu aja dari situ ya. Yang saya tanyakan Bu, di surat tugasnya itu loh Bu, kita tulis misalkan bahasa Inggris 2 kali gitu Bu ya, bahasa Inggris kelas A, bahasa Inggris di bawahnya lagi bahasa Inggris kelas B, apa cukup gini kelas bahasa Inggris kelas AB gitu? Enggak, lebih baik seperti itu, lebih jelas. Lebih baik ditulis 2 kali gitu loh. Lebih baik diperjelas, nggak apa-apa. Jadi kelas A, kelas B gitu. Jadi nulisnya 2 kali nggih, matkul ini kok ditulis 2 kali ngoten nggih. Jadi surat tugas itu memang terserah kampus masing-masing ya. Ada kampus-kampus yang jelas banget sampai kelas mata kuliahnya, SKS-nya, kelasnya, ada yang gitu. Ada yang cuman mata kuliah ini SKS berapa, tapi nanti diperjelas di jadwal. Ada juga seperti itu. Monggo, salah satu harus jelas, entah itu surat tugasnya, entah itu di jadwalnya, itu harus jelas salah satu. Jadi kita ngitungnya juga enak. Oke. Kalau misalkan tugasnya tidak terlalu jelas, nanti diperjelas di jadwal. Oke, paham Ibu. Matur nuwun jelas sekali. Terima kasih banyak. Mohon maaf. Assalamualaikum. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Mau bertanya ini Bu, untuk apa namanya? Halo Pak Adi. Ya, Tadi sebentar, mohon maaf, Pak Samsul Arifin terlebih dulu, baru nanti Pak Adi. Silakan Pak Samsul Arifin. Terima kasih Bu, izin bertanya. Pertama terkait jurnal yang sudah saya siapkan seperti itu. Kebetulan di 2 tahun terakhir ini hanya ada 1 jurnal saya yang saya tulis dan kita upload ke jurnal online seperti itu, dan kebetulan di kampus saya. Nah, saya cek kemarin itu ternyata websitenya gangguan. Nah, mengingat
untuk upload ataupun melampirkan yang namanya link jurnal tersebut diperlukan. Nah, kalau nanti sampai tanggal 1 kalau tidak salah untuk akhir upload ini belum bisa diupload, bagaimana Bu? Itu yang pertama. Yang kedua adalah terkait apa tadi SKTP ya. SKTP itu berarti SKP itu cuma 1 tahun ya Bu ya. Pak Topik. Dan SKTP-nya berumur 2 tahun gitu ya. Mungkin bisa mengingatkan saya karena ini baru mengikuti Japung di tahap awal. Harapan saya sesuai dengan apa yang disampaikan atau yang diharapkan dari pertanyaan. Terima kasih dari saya. Oke. Yang pertama untuk publish jurnalnya ya. Memang jurnal harus bisa diakses. Oke, kalau trouble ya nunggu sampai trouble-nya selesai. Karena nanti ketika kita kirim ke reviewer, kita bilang ngapunten Pak, ini katanya linknya trouble gitu. Terus kita bisa ngeceknya di mana? Dan enggak ini memang sudah dipublish di OJS kan kita nggak tahu. Oke, jadi tetap harus nunggu. Jadi tetap ajukan saja, nanti akan masuk di revisi. Jadi masukkan semuanya aja. Nanti kalau ada kekurangan pasti kan kita tulis di situ di revisi apa yang belum, apa yang kurang. Kalau misalkan nanti ternyata di trouble di link jurnalnya, nanti ada tulisan pending karena apa? Karena link jurnalnya tidak bisa dibuka, itu ya. Terus untuk SKP ya, SKTP. Ya. SKTP maksudnya gimana? SKTP karena ada persepsi gini Bu, kemarin itu SKP-nya 2 tahun, kemudian SKTP-nya 2 tahun. Kalau tadi itu ini untuk meyakinkan saya, SKP cuma 1 tahun, tapi SKTP itu umurnya lebih dari 2 tahun gitu mungkin. SKTP itu bukan SKTP-nya 2 tahun, yang dimaksud SKTP itu adalah jenengan menjadi dosen tetap itu sudah 2 tahun yang sesuai SK yayasan yang dipatenkan dengan SKTP. Karena kadang SK yayasan itu berubah tanggalnya, mundur. Saya nggak tahu kenapa kok bisa seperti itu. Ada beberapa PTKS yang ternyata tanggal SK yayasan itu mundur. Kalau memang salah SKTP-nya, harusnya dari awal ketika terima SKTP kan bisa bilang, Bu ini salah, harusnya tanggal SK-nya itu tanggal sekian. Kenapa kok bisa salah? Kenapa kok nggak sesuai dengan SK yayasan? Bukan ketika mengajukan jabatan fungsional atau mengajukan pemberkasan apapun, tiba-tiba SK yayasannya tanggalnya diundur. Jadi yang kita lihat itu SKTP-nya, bukan SKTP yang sesuai dengan SK yayasan itu ya. Terus untuk SKP memang yang kita minta cukup 1 tahun terakhir saja, karena kadang 2 tahun itu tuh belum sampai mengajukan SKP 2 kali kan, kadang baru 1 kali. Jadi memang yang kita minta untuk Japung awal cukup 1 SKP, kecuali nanti Japung kenaikan itu 2 SKP. Tapi kalau untuk Japung awal cukup 1 SKP saja 1 tahun terakhir. Oke, cukup ya Pak Samsul. Ada satu pertanyaan tadi tapi saya lupa, dilanjut dulu aja. Lanjut Pak, siapa tadi? Pak Hadi dah. Ya Bu, yang mau saya tanyakan ini Bu, untuk penunjang itu apakah harus menjadi panitia internal yang dibuktikan dengan SK tadi, atau bisa yang lain seperti pelatihan atau workshop Bu, yang dibuktikan dengan sertifikat? Terima kasih Bu, itu saja pertanyaannya. Jadi yang dimaksud dengan tulisannya di ini ya. Ya pasti kalau workshop itu bukan sebagai peserta atau sebagai narasumber, tetap harus sebagai panitia.
Oke, penunjang itu yang diisi adalah kepanitiaannya, jadi nggak perlu memasukkan banyak sertifikat karena yang kita minta adalah SK kepanitiaannya. SK kepanitiaan di dalam kampus itu nilainya 0,5. Oke, itu aja. Berarti kalau menjadi peserta workshop atau pelatihan itu nggak bisa Bu ya? Tidak bisa sekarang. Oh, baik Bu, terima kasih Bu. Oke. Oke, sudah cukup semuanya, sudah jelas? Satu lagi Bu, satu lagi. Untuk yang di pendidikan Bu. Jadi misalnya kalau kelas gabungan itu terhitung berapa SKS gitu. Jadi misalnya satu mata kuliah, terus di situ mengajar satu fakultas yang ada 2 prodi, kelasnya digabung, itu terhitung berapa SKS Bu? Kelasnya digabung. Ya, satu fakultas ada 2 prodi, terus kemudian pada pelaksanaan perkuliahan itu digabung kelasnya 2 prodi tersebut. Kalau kelas digabung paralel. Oke, kalau kelas digabung sama dengan 2 kelas, dihitung penuh. Sama dengan 2 kelas nih. Berarti kalau ada 2 SKS berarti terhitung 4 SKS. Oke, ada lagi? Oh iya Bu, satu lagi. Izin bertanya, untuk password dan Dari mana Bapak? Pak Samsul tadi ya. dari Stainu Malang. Ini yang lupa tadi ya Pak ya. Oh, Iya wis Pak. Mohon maaf saya tanyakan saja. Mungkin nanti tidak tahu jawabannya. Saya belum tanya juga ke Ketua Stainu seperti itu terkait username dan password itu karena kita nggak upload. Tidak ada sih sebenarnya operator, tapi kebetulan untuk kesempatan tahun ini cuma saya saja yang gabung. Saya juga nggak tahu apakah ada pertemuan semacam Zoom atau dan sebagainya, mungkin terkait username dan sebagainya. Mohon informasi Bu. untuk user sama password itu kan bukan kami yang membagikan ya, itu adalah operator. Jadi kampus itu ada yang kalau pengajuan seperti ini itu ada yang dikerjakan operator, ada yang dosennya masing-masing. Jadi tanya operatornya, ini biasanya mengerjakan siapa? Dibantu operator kah atau dosen masing-masing? Kalau dosen masing-masing, nanti jenengan ya mintanya user sama passwordnya ke operatornya. Oke, karena setiap kampus beda-beda. Ada yang langsung jadikan satu, kumpul jadi satu. Yang mengerjakan operator, ada yang seperti itu dibantu operator. Ada yang dosen wajib mandiri, jadi mengerjakan sendiri-sendiri. Ada yang seperti itu. Oke, terima kasih. Cukup ya Pak Samsul Arifin ya. Nanti sambil tanya dulu ke operatornya. Oke, terima kasih Bu Yui. Untuk yang raise hand saya kira cukup dan ada beberapa pertanyaan yang perlu ditanggapi di chatbook ini ya. Salah satunya prioritas ini yang belum tertanggapi, yang di atas tadi termasuk jurnal, kemudian ketentuan jurnal OJS, ketentuan ini sudah dijawab semuanya oleh Bu Yui. Dan yang belum ini pengajuannya ini tahun berapa, apakah tahun bebas